Pak, jadi buku favorit atau buku rekomendasi ini banyak dedek-dedek Pak di sini. Apa yang harus minimal satu buku yang perlu mereka baca? Ya sulit ya karena Banyak sekali referensi. Iya, saya yang saya ingin bagi saya katakanlah penulis ya. Penulis aja dulu. Penulis yang saya banyak belajar, kagum itu Coelho. Paul Coelho. Iya. Beberapa buku dia sangat tidak terlalu panjang ya, tapi filosofinya sangat-sangat tinggi. Itu bagi saya yang paling berpengaruh kepada saya terakhir adalah The Warrior of the Light. The Warrior of the Light. Paul Coelho. Itu nggak tebal, ringkas, tapi pelajarannya itu membangkitkan semangat saya. Luar biasa itu buku. Saya sarankan ya, anak-anak muda yang ingin maju, yang ingin sukses, baca buku itu. Dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Baca. Ali Baca bukan anak jalanan, tapi si Ali yang suka membaca gitu. Jadi dalam suatu dialog gitu ya dengan Najwa Shihab, Bapak Prabowo Subianto ketika itu ditanya gitu ya, karena Pak Prabowo itu dikenal orang yang suka membaca gitu ya. Jadi Najwa Shihab menanyakan apa satu judul buku yang menurut Pak Prabowo itu harus dibaca oleh milenial gitu ya. Jadi ketika mendapat pertanyaan seperti itu, Pak Prabowo sepertinya sedikit bingung gitu ya, karena disuruh memilih satu judul buku yang harus dibaca oleh generasi milenial. Kemudian Pak Prabowo menyampaikan satu judul buku yang ditulis oleh Paulo Coelho gitu ya. Paulo Coelho itu dengan judul Warrior of the Light gitu ya. Kalau kita terjemahkan itu adalah Kesatria Cahaya gitu. Dan ini sudah ada versi bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi di video ini kita akan membahas atau saya akan sharing gitu ya, apa isi dari buku Warrior of the Light ini gitu ya. Ini diterbitkan untuk versi bahasa Indonesianya, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama gitu ya, dengan judul itu tetap Warrior of the Light, tapi ada terjemahannya Kesatria Cahaya gitu ya, Kitab Suci Kesatria Cahaya. Kitab Suci Kesatria Cahaya adalah ajakan bagi kita semua untuk mewujudkan impian, menerima ketidakpastian dalam hidup, dan bangkit untuk menyongsong takdir pribadi kita yang unik. Ada sosok sang kesatria cahaya di dalam diri setiap orang. Jalan kesatria cahaya tak selalu mudah, tetapi dia menerima kegagalan-kegagalannya dan berjuang tak kenal lelah untuk memenuhi legenda pribadinya. Jadi ini adalah ajakan kita untuk bangkit gitu ya, untuk mewujudkan impian. Jadi isi buku ini sebenarnya bagaimana kepribadian seorang kesatria cahaya yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa kepribadian dari kesatria cahaya ini yang akan saya mungkin saya bacakan saja gitu. Ada beberapa gitu, tidak semua gitu ya. Yang pertama adalah kesatria cahaya mengetahui kekurangannya sendiri, namun dia juga mengetahui kelebihannya.
beberapa sahabatnya berkeluh kesah sepanjang waktu bahwa orang lain mempunyai lebih banyak kesempatan daripada kita. Barangkali mereka benar, tetapi seorang kesatria tidak membiarkan dirinya dilumpuhkan oleh keluh kesah seperti itu. Sedapat mungkin dia berupaya memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. Dia tahu kekuatan kijang terletak pada kaki-kakinya yang jenjang, kekuatan burung-burung camar terletak pada ketepatan paruhnya yang panjang dan runcing dalam membidik ikan. Dia sudah tahu mengapa harimau tidak takut akan anjing hutan, sebab harimau sangat sadar akan kekuatannya sendiri. Dia berupaya membangun apa yang sungguh-sungguh bisa diandalkannya, dan dia selalu memastikan dirinya dipersenjatai 3 hal berikut ini: iman, harapan, dan kasih. Jika ketiga hal ini ada bersamanya, dia tak ragu sedikit pun untuk terus melangkah maju. Kesatria cahaya mengetahui kekurangan-kekurangannya sendiri, namun dia juga mengetahui kelebihan-kelebihannya. Itu sifat dari seorang kesatria cahaya. Kemudian sifat kesatria cahaya adalah tidak menunda-nunda dalam membuat keputusan. Dia menimbang matang-matang sebelum bertindak. Dia mengingat-ingat kembali pelatihannya, juga tanggung jawab dan kewajibannya sebagai guru. Dia berupaya tetap tenang dan menganalisis setiap langkah, seakan-akan tiap langkah itu teramat penting. Akan tetapi, setelah membuat keputusan, sang kesatria segera menindaklanjutinya. Dia tidak bimbang sedikit pun akan tindakan yang diambilnya. Tidak juga dia mengubah haluan jika keadaannya ternyata berbeda daripada yang dia bayangkan. Kalau keputusannya tepat, dia akan memenangkan pertempuran, kendatipun pertempuran itu berlangsung lebih lama daripada yang diharapkan. Namun jika keputusannya salah, dia akan kalah dan harus memulai dari awal lagi. Hanya saja kali ini dia melakukannya dengan lebih bijaksana. Namun begitu telah memulai, kesatria cahaya akan bertahan hingga akhir. Jadi kesatria cahaya itu tidak menunda-nunda dalam membuat keputusan. Kemudian kesatria cahaya kadang-kadang berperilaku seperti air, mengalir memutari penghalang-penghalang yang dijumpainya. Kadangkala menentang bisa mendatangkan kehancuran, karena itu dia menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Dia menerima tanpa berkeluh kesah bahwa batu-batu di sepanjang jalan yang dilaluinya mempersulit langkah-langkahnya melintasi gunung-gunung. Disitulah letak kekuatan air. Dia tidak dapat diremukkan palu ataupun dilukai pisau. Bahkan pedang paling ampuh sedunia pun tak akan bisa menggoresi permukaannya. Aliran air sungai menyesuaikan diri dengan alur apapun yang tampak mungkin, tetapi sang sungai tak pernah melupakan tujuannya, yakni laut. Meski sangat rapuh dari sumber mata airnya, perlahan tapi pasti dia mengumpulkan kekuatan demi kekuatan dari sungai-sungai lain yang dijumpainya. Dan setelah melewati titik tertentu, kekuatannya pun tak terbatas. Jadi kalau ada penghalang-penghalang seperti itu ya, penghalangnya jangan langsung dihadapi gitu ya. Seperti kesatria cahaya ini kadang dia berperilaku seperti air, mengalir memutari penghalang-penghalang yang dijumpainya dengan satu tujuan, yaitu sampai ke laut. Seperti itu. Kemudian kesatria cahaya menaruh perhatian pada hal-hal sepele, karena hal-hal sepele ini bisa sangat mempersulit dirinya. Sepotong duri, kendati sangat kecil, bisa menyebabkan si pengelana tak bisa berjalan. Sebuah sel yang kecil dan bahkan tak kelihatan bisa menghancurkan organisme yang sehat. Kenangan penuh rasa takut di masa lalu membuat kekejutan hati terlahir kembali bersama kenangan itu. Setiap merekahnya pagi yang baru, sepersekian detik bisa membuka jalan bagi serangan fatal musuh. Sang kesatria penuh perhatian pada hal-hal sepele. Kadang-kadang dia keras terhadap dirinya sendiri, namun lebih memilih bertindak dengan cara demikian. Jangan abaikan hal sepele. Demikian bunyi salah satu pepatah dari tradisi tua. Nah, ini yang sering juga kita abaikan gitu ya. Kita sering tidak memperhatikan hal-hal sepele, dan tiba-tiba hal-hal sepele itu yang bisa mengganggu. Tadi dicontohkan di situ adalah sepotong duri gitu ya. Kalau kita terinjak duri, walaupun dia kecil tapi akan bisa mengganggu perjalanan kita seperti itu. Kemudian sang kesatria tahu bahwa tak seorang pun bisa hidup sendirian.
Dia tidak dapat bertempur sendirian. Apapun rencananya, dia bergantung pada orang-orang lain. Dia perlu membahas strateginya, meminta bantuan, dan pada saat-saat melepas lelah, dia membutuhkan seseorang untuk duduk bersamanya di dekat api unggun. Seseorang yang mendengarkan dia menuturkan kisah-kisah pertempuran. Tetapi dia tidak mau membiarkan orang-orang keliru menganggap persahabatannya sebagai kegentaran karena merasa tidak aman dalam kesendirian. Dalam tindakannya, tak ada satu hal pun yang tersembunyi, tetapi rencananya disimpan secara rahasia. Kesatria cahaya menari bersama sahabat-sahabatnya, namun tidak melemparkan tanggung jawab atas tindakannya ke bahu orang lain. Jadi, walaupun dia seorang kesatria, dia tetap memerlukan orang lain ada di sisinya sebagai sahabat-sahabatnya, seperti itu. Kemudian kesatria cahaya selalu berupaya untuk berkembang. Setiap ayunan pedangnya membawa serta kebijaksanaan dan meditasi dari berabad-abad sebelumnya. Setiap ayunan perlu memiliki kekuatan dan keahlian semua prajurit masa lalu yang bahkan hingga hari ini tak henti memberkati perjuangannya. Setiap gerakan selama pertarungan memberikan penghargaan terhadap gerakan dari generasi-generasi sebelumnya yang coba temurunkan melalui tradisi. Sang kesatria mengembangkan keindahan ayunan pedangnya. Jadi kesatria cahaya itu selalu berupaya untuk berkembang. Kemudian kesatria cahaya selalu siaga. Dia tidak meminta izin siapapun untuk menghunus pedangnya. Dia selalu menggenggamnya di tangan. Tidak pula dia membuang-buang waktu untuk menjelaskan tindakannya. Dia menaruh percaya penuh pada keputusan Tuhan dan memberikan jawaban dalam apa yang dia lakukan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan menandai sekutu-sekutunya. Dia menoleh ke belakang dan menandai lawan-lawannya. Dia tak kenal ampun kepada pengkhianat, namun dia tidak membalas dendam. Dia sekadar menghalau musuh-musuhnya dari hidupnya, tak pernah bertempur melawan mereka lebih lama daripada yang diperlukan. Seorang kesatria tidak mencoba menonjolkan diri, dia tampil apa adanya. Jadi dia selalu siaga walaupun dalam keseharian dia tampil apa adanya. Kemudian ini saya kira yang menarik gitu ya. Yang terakhir yang saya bagikan atau saya bacakan adalah kesatria cahaya harus mematuhi perintah-perintah dari Yang Esa, sebab untuk dialah sang kesatria mempersembahkan perjuangannya. Ketika datang perintah untuk meneruskan perjalanan, sang kesatria memandang semua sahabat yang telah diperolehnya selama dia menempuh jalannya. Dia mengajari beberapa dari mereka untuk mendengarkan dentang-denting lonceng dari sebuah kuil yang telah tenggelam. Sementara kepala yang lain, dia menuturkan kisah-kisah sambil berdiam di sekeliling api unggun. Hatinya sangat sedih, tetapi dia tahu bahwa pedangnya keramat dan dia harus mematuhi perintah-perintah dari Yang Esa, sebab untuk dialah sang kesatria mempersembahkan perjuangannya. Kemudian sang kesatria pun mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjalanannya, mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan langkahnya sambil membawa kenang-kenangan akan sebuah perjalanan yang tak terlupakan. Jadi dari semua perjalanan kita sebagai kesatria cahaya gitu ya, kita harus meniatkan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita berjuangkan itu kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kita harus mematuhi perintah-perintah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kesatria cahaya pun dia tetap mematuhi perintah-perintah dari Yang Maha Esa dan mempersembahkan perjuangannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu mungkin sedikit gitu ya, beberapa sifat atau kepribadian dari seorang kesatria cahaya, yang selebihnya nanti bisa teman-teman baca secara lengkap di dalam buku The Warrior of the Light atau Kesatria Cahaya dengan penulis Paulo Coelho, kitab suci Kesatria Cahaya. Mungkin sampai sekian sharing kita dengan bacaan yang disarankan tadi oleh Pak Prabowo Subianto, bahwasanya
walaupun bukunya ini tipis gitu ya, tapi syarat dengan akan makna-makna filosofis. Kita sebagai manusia punya sifat kesatria cahaya atau ada sosok kesatria cahaya di dalam pribadi kita masing-masing, dan ini mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sampai jumpa lagi di channel Ali Baca. Ali Baca bukan anak jalanan, tapi si Ali yang suka membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.